Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Selamat datang di Edukasi Channel, tempat kita menelusuri jejak sejarah yang tersembunyi. Kali ini, kita akan menjelajahi sebuah situs bersejarah di Desa Trowulan, tempat di mana makam Islam kuno berdiri di antara bata-bata merah peninggalan Majapahit. Sebuah bukti nyata bagaimana peradaban besar di masa lalu masih meninggalkan jejak hingga hari ini. Penasaran dengan kisah di balik tempat ini? Mari kita telusuri bersama. Sebelum kita melanjutkan perjalanan menelusuri jejak sejarah ini, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Dukung terus agar kita bisa terus mengeksplorasi dan mengungkap jejak masa lalu yang tersembunyi. Yuk, kita lanjutkan perjalanan ini. Makam umum Islam di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menyimpan jejak misteri peradaban kuno. Keberadaan bata merah khas Majapahit yang tersebar di sekitar makam menimbulkan pertanyaan besar, apakah lokasi ini dulunya merupakan bagian dari struktur bangunan Majapahit yang kemudian beralih fungsi menjadi pemakaman Islam? Jejak sejarah ini memperlihatkan bagaimana peradaban Hindu-Buddha Majapahit bertransformasi seiring masuknya Islam ke Nusantara. Mungkinkah ada tokoh penting yang dimakamkan di sini, yang berperan dalam peralihan budaya tersebut? Ataukah ini merupakan salah satu bukti bahwa Islamisasi di Trowulan berjalan dengan cara akulturasi, bukan penghapusan jejak lama? Kisah-kisah yang berkembang di masyarakat setempat, keberadaan artefak kuno, serta pola pemakaman yang unik bisa menjadi petunjuk lebih lanjut untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik makam ini. Perjalanan menelusuri makam ini bukan sekadar napak tilas sejarah, tetapi juga membuka tabir masa lalu yang masih tersisa hingga hari ini. Makam umum Islam di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, memiliki keunikan tersendiri karena berada tepat di tengah-tengah bekas kota Raja Majapahit. Lokasi ini mengundang pertanyaan menarik, bagaimana bisa sebuah makam Islam berdiri di kawasan yang dulunya menjadi pusat pemerintahan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Keberadaan bata merah kuno yang tersebar di sekitar makam menunjukkan bahwa wilayah ini dulunya memiliki bangunan penting pada masa Majapahit. Mungkinkah ini dulunya merupakan bagian dari istana, tempat ibadah, atau bahkan kompleks elit kerajaan yang kemudian beralih fungsi menjadi area pemakaman Islam? Fakta ini juga menguatkan teori bahwa Islam masuk ke Trowulan dengan cara akulturasi, di mana budaya Majapahit tidak sepenuhnya ditinggalkan, melainkan diserap dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Makam ini bisa menjadi salah satu bukti nyata bagaimana dua peradaban besar, Majapahit dan Islam, bertemu dan berbaur dalam perjalanan sejarah Nusantara. Menelusuri jejak makam ini bukan sekadar perjalanan ke masa lalu, tetapi juga upaya memahami bagaimana sejarah, budaya, dan kepercayaan berkembang di bekas ibu kota Majapahit. Pemakaman Islam Dusun Unggahan, Desa Trowulan, berada di lokasi yang sangat strategis di tengah peninggalan sejarah Majapahit. Sisi barat berbatasan dengan kolam Segaran, yang diyakini sebagai kolam kerajaan Majapahit, mungkin digunakan untuk acara kenegaraan atau rekreasi bangsawan. Sisi utara dekat dengan makam Putri Campa, yang menurut legenda adalah istri Prabu Brawijaya V, memperkuat dugaan adanya pengaruh Islam di lingkungan kerajaan. Sisi timur berdekatan dengan makam Panjang, yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh Islam awal di Majapahit. Sisi tenggara berada tidak jauh dari Candi Minak Jinggo, yang terkait dengan sosok legendaris dalam sejarah Jawa. Dengan posisi ini, pemakaman Islam di Dusun Unggahan menjadi bagian dari lanskap sejarah yang kaya akan percampuran budaya Majapahit dan Islam. Hal ini memperkuat dugaan bahwa wilayah ini dulunya merupakan bagian penting dari kota raja sebelum akhirnya menjadi kompleks pemakaman. Misteri yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut adalah apakah ada hubungan antara orang-orang yang dimakamkan di sini dengan elit Majapahit,
serta bagaimana proses peralihan dari kota kerajaan menjadi kawasan yang kini memiliki jejak Islam yang kuat. Bata-bata kuno yang berserakan di lokasi makam bisa menjadi bukti bahwa area tersebut dulunya merupakan bagian dari permukiman, tempat ibadah, atau bangunan penting di masa lalu. Kehadiran makam di lokasi yang sama juga menunjukkan bahwa tempat itu memiliki nilai spiritual atau sosial yang bertahan dari generasi ke generasi. Jika makam tersebut memiliki ciri khas tertentu, seperti nisan batu, ornamen, atau bentuk struktur khas era tertentu, itu bisa memberikan petunjuk tambahan mengenai siapa yang dimakamkan di sana dan dari zaman apa mereka berasal. Dalam konteks sejarah Majapahit atau era sebelumnya, seringkali ditemukan sisa-sisa bangunan berupa bata merah besar di sekitar situs pemakaman kuno. Keberadaan bata nisan kuno bermotif di pemakaman Islam Dusun Unggahan, Desa Trowulan, adalah temuan yang sangat menarik dan bisa menjadi petunjuk sejarah yang berharga. Bata bermotif seperti ini jarang ditemukan di makam-makam Islam biasa, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan menarik. Apakah bata ini merupakan bagian dari struktur bangunan Majapahit yang kemudian digunakan kembali sebagai nisan? Ataukah memang sengaja dibuat sebagai nisan dengan motif khas, yang bisa menunjukkan status sosial atau identitas tokoh yang dimakamkan? Jika motifnya menyerupai ornamen Majapahit, bisa jadi ini adalah bukti akulturasi budaya dalam transisi dari Majapahit ke era Islam. Jika motifnya memiliki unsur kaligrafi atau simbol Islam awal, ini bisa menjadi salah satu bukti penyebaran Islam di pusat kota Majapahit. Bisa jadi makam ini milik seseorang yang berperan dalam proses Islamisasi di Trowulan. Lokasi makam di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, yang memiliki batu nisan kuno dan bata-bata kuno memang layak untuk diteliti lebih dalam. Mengingat Trowulan adalah pusat kerajaan Majapahit, keberadaan tinggalan seperti ini bisa menjadi petunjuk penting tentang sejarah wilayah tersebut. Beberapa hal yang bisa menjadi fokus penelitian. Batu nisan kuno, bentuk dan bahan nisan, apakah terbuat dari batu andesit, batu kapur, atau bahan lainnya? Inskripsi atau ornamen, apakah ada tulisan atau ukiran khas era Majapahit atau periode Islam awal? Posisi dan pola pemakaman, bisa memberikan petunjuk tentang tradisi penguburan di masa lalu. Bata kuno, ukuran dan jenis bata, apakah sesuai dengan ciri bata Majapahit yang lebih besar dan tebal dibanding bata modern? Susunan dan sisa struktur, bisa jadi ada bekas bangunan di lokasi tersebut, misalnya candi, pondasi rumah, atau bangunan keagamaan. Konteks sejarah, apakah lokasi ini pernah disebut dalam catatan sejarah atau peta kuno? Hubungan dengan situs-situs lain di Trowulan, apakah ada keterkaitan dengan kompleks istana, tempat ibadah, atau permukiman Majapahit? Jika penelitian dilakukan dengan metode arkeologi yang tepat, bisa saja ditemukan bukti baru tentang kehidupan masyarakat Majapahit atau periode setelahnya di daerah tersebut. Keberadaan tanah yang lebih tinggi di sisi timur makam, dengan banyaknya bata kuno berserakan, bisa menjadi indikasi bahwa di lokasi tersebut dulunya terdapat struktur bangunan penting. Dalam konteks Trowulan, yang merupakan pusat kerajaan Majapahit, ini bisa berarti beberapa kemungkinan. Bekas bangunan atau struktur kuno, candi atau bangunan keagamaan, jika terdapat bata dalam jumlah banyak dan tanah yang lebih tinggi, mungkin ini adalah sisa bangunan suci, seperti candi kecil atau tempat peribadatan. Permukiman atau istana, bisa juga merupakan bekas rumah bangsawan atau pejabat pada masa Majapahit. Timbunan atau struktur bawah tanah. Kadang, tanah yang lebih tinggi bisa menutupi sisa bangunan yang masih terpendam. Jika banyak bata kuno di permukaan, ada kemungkinan bagian bangunan masih terkubur di bawahnya. Pola bata yang masih tersusun bisa menunjukkan adanya pondasi atau dinding yang belum terekspos. Indikasi situs yang lebih luas. Jika lokasi ini dekat dengan makam, bisa jadi ini adalah bagian dari kompleks pemakaman atau situs yang memiliki peran penting dalam sejarah lokal.
Perlu dicari tahu apakah ada sumber air atau jalur kuno di sekitar, karena pemukiman dan bangunan penting biasanya berdekatan dengan elemen-elemen ini. Untuk memastikan lebih lanjut, bisa dilakukan observasi lebih mendetail, misalnya dengan mempelajari pola sebaran bata, apakah membentuk struktur tertentu. Memeriksa ukuran bata, apakah sesuai dengan standar bata Majapahit. Mencari artefak lain seperti pecahan keramik, fragmen arca, atau benda logam yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Makam umum Islam yang berada di tengah-tengah kota Majapahit ini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga saksi bisu perjalanan sejarah. Keberadaannya menunjukkan kesinambungan peradaban dari era Majapahit hingga masa kini, di mana tradisi dan budaya terus berkembang seiring waktu. Makam ini mengingatkan kita bahwa di tanah ini, kehidupan pernah berjaya, dan nilai-nilai leluhur masih tetap dijaga. Semoga peninggalan ini terus lestari dan bisa menjadi sumber ilmu bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.